pemirsa, Fosix kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Raden Agni yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pada siang hari ini, Fosix menyajikan seputar rangkuman informasi terpercaya untuk Anda. Berita pertama datang dari Kota Bogor yang sedang merelokasikan para pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kebun Kembang. Pemerintah Kota Bogor sedang berusaha menertibkan PKL. Pada awalnya PKL yang mendominasi berjualan buah-buahan berada di Jalan Dewi Sartika. Namun dengan adanya penertiban ini, para pedagang akan direlokasikan dengan tempat jualan dan fasilitas jualan yang lebih memadai. Rekan saya sudah melakukan liputan secara langsung di Pasar Kebun Kembang untuk melihat kondisi terkini dan bagaimana tanggapan para pedagang. Selamat pagi, saya Faradita. Kali ini saya melaporkan tepat berada di Pasar Kebun Kembang Bogor. Pemerintah Kota Bogor dikabarkan telah mengambil langkah tegas untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima ke selasar pasar. Menyikapi permasalahan tata ruang dan ketertiban kawasan ini, pemerintah Kota Bogor merencanakan memindahkan pedagang kaki lima ke selasar pasar. Namun, apakah para pedagang kaki lima setuju akan hal tersebut? Mana tanggapan Bapak tentang rencana penerbitan relokasi ini? Jadi begini, Neng. Kalau menurut saya, kalau sesuai dengan aturan pemerintah memang itu harus pindah ya. Tapi kalau tidak memungkinkan saja, pedagang sini nggak mau pindah ke petani sini, gitu. Jadi emang para pedagang masih tetap pengen di sini? Gitu? Iya, bertahan di sini. Iya. Tapi ada harapan nggak sih Pak untuk kedepannya di pedagang kaki lima ini Pak? Kan saya bilang dari tadi, kalau sesuai dengan tujuan dan tupoksi pedagang, ada pengunjung ke sana, pasti pedagang nggak mau ke sana gitu kan, pindah. Kalau ketentuan pemindahan ini Bapak dengarnya dari mana nih Pak? Dari wali kota langsung Pak atau? Ya dari pemerintah daerah. Oh, dari pemerintahan daerah. Ngabarin di sini bakal ada relokasi. Ya, dari daerah ngabarin ke ketua penguyuban ya, bakal ada relokasi ke Blok F yang Selasar kan. Tuh. Pemerintah Kota Bogor telah mengambil langkah tegas ini sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban dan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat yang berbelanja di pasar ini. Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pedagang kaki lima di selasar pasar, termasuk tempat parkir bagi para pengunjung. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa relokasi ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Itu dia salah satu tanggapan dari pedagang di sini. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bogor belum meresmikan terkait relokasi pemindahan pedagang kaki lima ke selasar pasar. Untuk Fosix, saya Faradita kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih untuk Faradita sudah melaporkan informasi terkini dan terpercaya seputar relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk para pedagang kaki lima yang berada di Pasar Kebun Kembang. Informasi selanjutnya datang dari Kertanegara. Pada hari Kamis 25 April 2024, Surya Paloh mengunjungi kediaman Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Kedatangan Surya Paloh merupakan kunjungan balasan Prabowo Subianto saat berkunjung ke Nasdem Tower. Saat ini rekan saya sudah melakukan liputan secara langsung di kediaman rumah Prabowo Subianto. Baik, selamat sore. Saya Hanania. Saya melaporkan di kediaman Bapak Prabowo Subianto pada hari Kamis 25 April 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Bapak Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Jalan Kartanegara, Jakarta. Bapak Surya Paloh tiba pada pukul 15:49 waktu Indonesia bagian Barat dengan menaiki mobil hitam. Kedatangan Bapak Surya Paloh turut didampingi oleh jajaran elit. Kedatangan Surya Paloh merupakan silaturahmi sekaligus balasan kunjungan saat Prabowo melakukan kunjungan di Nasdem Tower pada tanggal 22 Maret 2024. Surya Paloh ditemani dengan beberapa petinggi Partai Nasdem lainnya. Kedatangan Surya Paloh adalah pertemuan untuk membahas apakah nanti menjadi sinyal Partai Nasdem untuk bergabung bersama Prabowo Gibran. Surya Paloh menegaskan bahwa telah usainya pertempuran pemilihan calon presiden. Menutup buku lama dan membuat buku baru mungkin nantinya akan ada kerjasama-kerjasama yang akan dilakukan. Bahwa saat ini waktunya kita berfokus pada kepemerintahan Indonesia yang perlu diperbaiki.
siap mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Tetapi belum dipastikan dukungan seperti apa yang akan diberikan oleh Partai Nasdem. Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih mengatakan bahwa pertemuan Partai Gerindra dan Partai Nasdem melakukan komunikasi intens dan produktif, sehingga pertemuan kemarin untuk membahas kerjasama antara kedua partai tersebut. Paslon nomor 2 tersebut menegaskan kembali bahwa kami sepakat bekerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Itulah tanggapan dari Bapak Prabowo Subianto dan Ketua Umum Nasdem Bapak Surya Paloh yang menyatakan bahwa telah usainya pemilihan Presiden tahun 2024 dan kini waktunya untuk berfokus pada perbaikan pemerintah. Terima kasih, saya Hanania, kembali ke studio. Terima kasih kepada Hanania sudah melaporkan kondisi terkini pada Kamis petang kemarin. Hasil dari pertemuan kedua Partai Nasdem dan Gerindra di kediaman Prabowo Subianto dapat disimpulkan bahwa Partai Nasdem secara terang-terangan akan mendukung dan melakukan kerjasama dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabumi. Informasi selanjutnya datang langsung dari DPP PKS pada tanggal 27 April 2024. Partai PKS melakukan halal bihalal sekaligus tasyakuran yang ke-22 tahun. Dihadiri dengan mantan calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, beserta beberapa partai seperti PAN, PDI, Nasdem, PKB, PPP, dan beberapa partai lainnya. Rekan saya sudah berada di lokasi untuk melaporkan kondisi terkini. Baik, terima kasih. Saya Nabila. Saat ini saya sedang berada di kantor DPP PKS yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. PKS melakukan acara tasyakuran milad sekaligus halal bihalal yang ke-22 tahun untuk PKS. Dihadiri dengan beberapa partai seperti PAN, Nasdem, dan beberapa partai lainnya. Mari kita simak. Halal bihalal sekaligus tasyakuran Partai PKS yang ke-22 tahun dilakukan di kantor DPP PS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. PKS mengundang semua partai untuk ikut serta memeriahkan acara tersebut. Terlihat Anies Baswedan beserta Muhaimin Iskandar ikut serta menghadiri acara PKS tersebut. Anies mengatakan bahwa proses politik dan demokrasi akan terus berjalan meskipun tidak terpilihnya ia sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies juga menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki harapan lebih untuk menjadi menteri di bawah naungan Nasdem Prabowo Gibran. Selain itu, Anies juga menitipkan kepada awak media untuk tidak dilupakan begitu saja hasil keputusan MK beberapa waktu yang lalu, agar tidak terjadi peristiwa yang sama berulang di pemilu-pemilu selanjutnya. Terakhir, Anies menegaskan bahwa ia akan rehat terlebih dahulu tanpa adanya durasi yang pasti, sejak putusan MK diputuskan beberapa waktu yang lalu. Baik, itu dia acara halal bihalal sekaligus tasyakuran PKS yang ke-22 tahun. Saya Nabila untuk Fox 6, kembali ke studio. Terima kasih Nabila sudah melaporkan secara langsung bagaimana kondisi terkini di kantor DPP PKS. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kami dalam rangkuman berita Jejak Fox 6. Jejak Fox 6 pertama mengunjungi pabrik tahu yang berada di daerah Bogor. Dalam pabrik ini kita akan menjelajahi proses yang menakjubkan dari biji kedelai yang sederhana menjadi produk tahu yang lezat dan bergizi. Mari kita simak perjalanan Jejak Fox 6, bagaimana pabrik tersebut menciptakan tahu berkualitas tinggi. Saksikanlah bagaimana setiap langkah produksi yang dilakukan. Selamat datang di dalam perjalanan Fosik, salah satu pabrik tahu yang terkemuka di wilayah Bogor. Di dalam pabrik ini, kita akan menjelajahi proses yang menakjubkan dari biji kedelai yang sederhana hingga menjadi tahu yang lezat dan bergizi. Mari kita telusuri bersama bagaimana pabrik ini menciptakan tahu berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saksikanlah bagaimana setiap langkah produksi yang dilakukan. Yuk kita keseruannya. Pabrik tahu ini beralamat di Jalan Taman Cibalagung, RT 03 RW 04, Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pabrik tahu ini bernama Pabrik Tahu Bandung Raos 2. Tahu mengandung serat yang bermanfaat untuk pencernaan yang sehat, serta mineral seperti kalsium, zat besi, dan magnesium yang memiliki peran penting untuk kesehatan tulang dan juga otot. Mengonsumsi tahu secara teratur dapat menjaga keseimbangan gula darah dan kolesterol dalam tubuh,
serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di samping nilai gizinya, tahu juga memiliki peran yang penting dalam menyediakan variasi dalam makanan sehari-hari. Dengan teksturnya yang kenyal, tahu dapat disiapkan dalam berbagai cara, seperti digoreng, direbus, dikukus, atau ditumis. Bahan baku yang digunakan untuk membuat tahu adalah kedelai yang merupakan inti dari produk-produk berkualitas yang dihasilkan. Sejak awal, pabrik telah menjalin kemitraan erat dengan supplier kedelai yang terpercaya, menjadikan kerjasama ini sebagai fondasi utama dalam operasi mereka. Keteguhan hubungan ini menjamin bahwa kedelai yang diperoleh pabrik ini selalu memenuhi standar kualitas yang tinggi, karena belum pernah sekalipun gagal dalam setiap pengirimannya. Supplier tersebut bukan sekadar pemasok, tetapi juga mitra yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pertanian kedelai. Para petani yang terlibat telah menunjukkan kemahiran luar biasa dalam bidang pertanian, menjamin bahwa setiap panen kedelai tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga stabil dalam pasokannya. Dengan adanya supplier ini, pabrik dapat menjaga komitmen mereka terhadap kualitas produk dan keberlanjutan pabriknya. Tahun 70-an awalnya sih punya orang ini terusin yang kedelai, garam, kunyit sama bawang suka makan. Ya itu harus dijaga kualitas itu kedelainya. Di bahan baku sama itu kayu bakar paling. Kayu bakar udah ada bekas rental. Kalau yang di sini mah cuman ke warung-warung sama tukang sayur. Sebagian ada yang ngecer di sini. Ini semenjak Covid tuh. Nah, sebelum Covid kan kaki lima yang Bogor ditutup. Kan dulu mah nyampe ke pasar Bogor, kaki lima pasar Bogor ditutup. Ya pindah ke tukang sayur yang dekat itu. Pabrik ini telah berdiri sejak tahun 1970-an dan sudah memiliki 2 cabang. Karyawan yang berada di cabang ini hanya 6 orang saja, karena pada awalnya pabrik ini memiliki pelanggan yang cukup sangat ramai, seperti pedagang sayur kaki lima yang berdatangan, lalu beberapa ibu rumah tangga dan beberapa pasar. Tetapi sejak terjadinya COVID, pabrik ini memiliki penurunan yang cukup drastis, sehingga pengurangan karyawan pun terjadi. Proses pembuatan tahu dimulai dengan perendaman biji kedelai dalam air untuk beberapa waktu, mempersiapkan biji tersebut memasuki proses selanjutnya. Setelah direndam, biji kedelai diremas-remas untuk memisahkan sari kedelai dari ampasnya. Sari kedelai yang diperoleh kemudian dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya, sari kedelai ditambahkan koagulan alami, seperti cuka atau garam Epsom untuk membantu mengumpulkan sari kedelai agar mendapatkan tekstur yang padat. Proses ini membuahkan terbentuknya endapan yang kemudian didapatkan dan cetak menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Setelah dicetak, tahu dapat direbus atau dikukus untuk siap dikonsumsi. Pada pabrik ini menggunakan kayu bakar yang berasal dari supplier untuk proses tersebut. Proses pembuatan tahu ini meskipun sederhana, membutuhkan ketelitian dalam setiap langkahnya untuk memastikan kualitas dan tekstur yang dihasilkan. Itulah dia informasi mengenai biji kedelai yang diolah hingga menjadi makanan yang bergizi. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Fosix pada hari ini. Saya Sabriana, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Tetap saksikan perjalanan Fosix di tempat-tempat lainnya. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Itulah dia informasi dari jejak Fosix mengenai biji kedelai yang diolah hingga menjadi makanan yang bergizi. Selanjutnya, tidak puas rasanya apabila jejak Fosix hanya mengunjungi pabrik tahu saja. Kali ini, jejak Fosix akan mengunjungi tempat wisata istimewa yang berada di kota Bogor, yaitu Dairyland Farm Theme Park.
Selamat datang kembali di Jejak Fosix. Kali ini saya telah sampai di salah satu tempat wisata paling istimewa di Kota Bogor, tepatnya di Puncak, yaitu Dairyland Farm Theme Park. Wisata ini sungguh direkomendasikan bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Dengan beragam kegiatan yang menarik, Dairyland Farm Theme Park siap menyuguhkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga. Ayo mari kita jelajahi keindahan alam dan serunya wahana permainan di Dairyland Farm Theme Park bersama-sama. Dairyland Farm Theme Park merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Bogor. Tempat wisata ini banyak menyediakan wahana dan hewan-hewan yang menyenangkan, sehingga dapat dipastikan akan menambah pengalaman seru dan unik. Untuk menuju ke wisata ini sangatlah mudah dan tidak terlalu jauh. Tidak perlu khawatir berlebih karena posisi wisata ini tidak jauh dari pintu keluar tol Puncak. Wisata ini adalah sebagai tempat berpetualang dan dapat menambahkan edukasi tentang hewan bagi para anak-anak. Petualangan dan kebahagiaan bertemu di antara hijaunya pepohonan. Di sini Anda dapat menjelajahi keindahan alam serta menikmati beragam aktivitas seru yang akan membuat setiap momen menjadi tak terlupakan. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau, Anda dapat menikmati wahana dan keseruan bersama hewan-hewan membuat liburan keluarga di sini menjadi lebih berkesan. Mari kita jelajahi lebih dalam Dairyland Farm Theme Park bersama Jejak Fosix. Nah, tepat di belakang saya ini saya sedang berada di milk feeding, di mana kita dapat langsung berinteraksi dengan hewan sapi dan memberi mereka susu segar. Yuk ikuti saya untuk mencoba sensasi menyenangkan memberi makan sapi langsung dari botol susu. Milk feeding memberikan pengalaman yang unik dan berkesan untuk para pengunjung. Memberi susu kepada sapi secara langsung membuat adrenalin teruji karena kita dapat berdiri tepat berada di depan sapi-sapi tersebut. Untuk anak-anak yang ingin memberi susu sapi harus didampingi dengan orang dewasa, karena sapi-sapi tersebut cukup memiliki tenaga yang besar agar meminimalisir kejadian yang tak diinginkan. Sapi-sapi yang berada di kandang ini terlihat segar dan juga sehat, berkat perawatan khusus yang diberikan Dairyland dengan bantuan ahli peternak sapi. Jadi, jangan lewatkan keseruan dan pengalaman unik untuk berinteraksi langsung memberi susu sapi ini. Saat ini saya sedang berada di Sheep Farm-nya Dairyland dan tepat di depan saya ada beberapa domba impor dari Spanyol dan umurnya itu sekitaran 2 tahun dan ini merupakan bisa membuat keberanian untuk anak-anak memberi makan domba seperti ini. Domba-domba yang berada di area Sheep Farm ini merupakan domba import yang berasal dari Spanyol. Meskipun umumnya domba yang terlihat di sini berkisaran umur 2 tahun, tetapi Dairyland memiliki domba yang berumur 7 bulan dan bahkan yang paling tua berumur 4 tahun. Domba tersebut memiliki kandang khusus dan perawatan khusus yang diberikan oleh pihak Dairyland dan tidak dijadikan sebagai hewan yang terpilih untuk dikunjungi. Makanan yang tersedia diberikan kepada pengunjung adalah wortel, yang dimana wortel tersebut hanya sebagai camilan untuk domba-domba tersebut. Makanan pokoknya merupakan makanan konsentrat khusus untuk para hewan dan diberikan saat pagi hari dan malam hari. Dengan melihat kondisi domba, jelas terlihat bahwa domba-domba yang ada di sini sangatlah sehat. Dairyland berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap hewan. Jadi, jangan ragu untuk mengunjungi area Sheep Farm dan berinteraksi langsung dengan domba-domba yang menawan ini. Samping domba-domba yang menawan, terdapat area menarik juga yang menawarkan kehadiran kuda poni yang mengemaskan. Di sini, anak-anak diberikan kesempatan untuk memberi makan dan menaiki kuda poni tersebut, sehingga menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Interaksi dengan kuda poni tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga membantu keberanian anak-anak terhadap hewan. Kuda poni yang ada di sini merupakan kuda poni import dari utara, menjadikannya lebih eksotis dan menarik perhatian pengunjung. Makanan pokok mereka diberikan saat pagi hari dan malam hari. Saat di siang harinya mereka memakan camilan yaitu wortel dan rumput yang diberikan oleh para pengunjung. Dengan kesempatan berinteraksi dengan kuda poni yang lucu dan ramah ini, anak-anak akan merasa lebih nyaman di sekitar hewan dan bahkan bisa membangun kepercayaan diri mereka dalam berbagai situasi. Di sini terdapat berbagai macam hewan yang dapat dikunjungi dan berinteraksi langsung dengan hewan-hewan tersebut. Terdapat kuda yang dapat dinaiki oleh anak-anak untuk beberapa putaran. Kuda-kuda ini merupakan kuda import asli dari Australia. Kuda ini memiliki jenis khusus untuk di Dairyland. Peternak kuda di Dairyland menjelaskan bahwa kuda-kuda ini berumur 4 tahun hingga yang paling tua berumur 12 tahun. Tetapi yang dijadikan kunjungan hanya yang berkisaran umur 4 tahun.
Para kuda-kuda yang lainnya berada di kandang khusus untuk mendapatkan perawatan. Setiap harinya, kuda yang bekerja pun mendapatkan istirahat yang cukup karena mereka bergantian dalam bekerja. Dalam sehari, kuda yang berkeliling dapat 3-4 kuda. Perawatan yang diberikan oleh Dairyland merupakan makanan konstrat khusus untuk kuda dan diberikan 3 kali dalam 1 hari dan diberikan vitamin untuk para kuda tersebut. Tidak perlu diragukan lagi kesehatan kuda karena pihak Dairyland akan memberikan makanan dan lingkungan yang berkualitas setiap harinya. Setelah berseru-seruan dan berkegiatan dengan hewan-hewan yang ada di sini, di Dairyland ini tidak hanya tentang hewan-hewan saja loh, tapi juga ada Magic Village atau biasa disebut dengan rumah kurcaci. Yuk ikuti keseruannya. Saat ini kita sedang berada di Magic Village sebagai salah satu ikonik dari Dairyland itu sendiri. Adanya Magic Village yang berisi rumah-rumah mungil dengan berbagai dekorasi yang menakjubkan dan tak kalah menarik terdapat kurcaci yang dapat berinteraksi langsung dengan kurcaci tersebut. Wahana ini dibuat dengan bertujuan menyediakan spot foto menarik bagi para pengunjung dan ingin membedakan dari tempat wisata-wisata lainnya. Di dalam Magic Village ini juga disuguhkan dengan penampilan seru dan lucu dari para kurcaci. Pertunjukan ini sangat cocok bagi anak-anak yang ingin merasa terhibur dan terpesona. Nah, itu dia keseruan kami di Dairyland Farm Theme Park. Ikuti terus keseruan kami selanjutnya di Jejak Fosix. Saya Hanania, terima kasih dan sampai jumpa. Itulah dia keseruan Jejak Fosix dalam menjelajahi tempat wisata yang berada di Kota Bogor. Selanjutnya, Jejak Fosix tidak akan lupa pada budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan. Jejak Fosix menghadiri acara Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Jejak Fosix menghadiri acara tepat di hari Minggu 19 Mei 2024. Festival Budaya Nusantara ini merupakan acara yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Mari kita simak keseruan Jejak Fosix menjelajahi acara Festival Budaya Nusantara. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di alun-alun Kota Bogor, yang dimana hari ini adanya acara Festival Budaya yang ke-15 yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi IPB University dengan program studi komunikasi digital dan media. Untuk keseruannya, mari kita lihat. Festival Budaya Nusantara yang ke-15 diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor pada tanggal 19 Mei 2024. Festival Budaya Nusantara ini rutin diselenggarakan 1 tahun sekali oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University, khususnya program studi Komunikasi Digital dan Media sebagai tugas akhir mereka dalam mata kuliah Praktik Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara yang ke-15 merupakan acara yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Acara ini menampilkan beragam elemen budaya seperti makanan, senjata, baju adat, hingga tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang disajikan oleh para mahasiswa. Diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi IPB University, khususnya pada program studi komunikasi digital dan media, festival budaya ini menghadirkan 20 budaya yang berbeda, termasuk budaya Maluku. Ajang ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai wujud apresiasi terhadap keragaman dan kekayaan warisan budaya di Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Program Studi Komunikasi Digital dan Media, serta Wakil Dekan IPB University. Tak lupa juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Bogor. Baik, di Festival Budaya Nusantara yang ke-15 ini terdapat 20 budaya, salah satunya Maluku. Untuk lebih detailnya, mari kita kunjungi stand Maluku.
Budaya Maluku merupakan salah satu budaya yang berasal dari Provinsi Maluku, sebuah wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari wilayah paling timur mendekati Provinsi Papua Barat hingga ke selatan yang mendekati Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini kaya akan beragam kebudayaan, termasuk alat musik tradisional, makanan khas, pakaian pengantin, dan pakaian tarian budaya. Kekayaan budaya tersebut mencerminkan keunikan dan keragaman warisan budaya masyarakat Maluku. Pada acara ini, terdapat kelompok budaya Maluku yang menyediakan pakaian adat pengantin dan pakaian adat penari kelompok. Pakaian adat penari kelompok tersebut memiliki tema berkelana di Bentala Maluku, dengan tujuan mengajak audiens untuk berkelana di bumi Maluku. Stand Maluku dihiasi dengan dekorasi kain dan lampu khas dari rumah tradisional Maluku, menciptakan suasana yang autentik serta memukau. Tersedia pakaian yang mereka gunakan berasal dari kain tenun khas dari Marimbar. Pakaian yang mereka gunakan memiliki makna di setiap aksesoris yang mereka gunakan juga loh. Ya baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di stand Maluku. Mari kita tanya-tanya pengantinnya langsung. Di sini kami dari Provinsi Maluku dan di sini kami mengambil tema yaitu berkelana di Bentala Maluku karena kami ingin mengajak audiens untuk berkelana di bumi Maluku, dimulai dari tanahnya hingga lautan Maluku. Untuk pakaian adat sendiri di sini kami memakai kain tenun khas dari Tanimbar. Nah, kain ini merupakan warisan budaya dari leluhur kami. Lalu untuk perempuan ada bulan sabit yaitu melambangkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga keagungan terhadap wanita. Dan di sini kami memakai kain tenun berwarna merah dan di sini bisa dilihat bulan sabit aksesoris dan bulu-bulu cendrawasih. Dan kemudian kami menampilkan tarian Miama Tawahuk dan paduan suara Rasa Sayange. Lalu mereka menampilkan tarian khas Maluku Nyaman Tawahu Lalu, serta menampilkan paduan suara dari lagu Rasa Sayange. Tak hanya itu, makanan tradisional seperti papeda yang dilengkapi dengan ikan kuah kuning dan ikan asar juga tersedia, bersama dengan camilan khas Maluku yaitu roti kenari. Kelompok budaya ini juga menyediakan berbagai kerajinan khas Maluku, seperti asbak dari kerang dan tempat tisu. Setiap pajangan dijelaskan secara rinci dengan bantuan presentasi PowerPoint yang sudah tersedia di stand tersebut, sehingga pengunjung dapat memahami lebih dalam tentang budaya Maluku. Baik, itulah dia keseruan kita di Festival Budaya Nusantara yang ke-15, khususnya untuk budaya Maluku. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jangan lupa saksikan terus jejak Fox 6. Saya Nabila, pamit undur diri. Baik pemirsa, demikian beberapa berita dan informasi terpercaya yang dapat kami sajikan. Informasi jejak Fox 6 tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Raden Agni mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.